Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Cimarta Suherman. Halo. Ya, yang mungkin tidak perlu diintroduce lagi ya. Teman-teman udah pasti kenal ya, di YouTube ini punya channel Ya, Marta Suherman, ya kan? Teman-teman bisa subscribe atau kunjungi kalau belum pernah. Dan kemudian juga seorang fotografer wanita yang kiprahnya luar biasa, ya kan? Banyak sekali karya-karyanya, jenis-jenisnya juga sangat bervariatif. Dan kemudian juga dipercaya menjadi brand ambassador ya, beberapa seperti Nikon, kemudian dari Capture One, dan kemudian juga Denka Pratama. Ya. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol pertama kali ya, mudah-mudahan nanti nextnya kita ngobrol hal-hal yang lain, karena kan seru banget nih kayaknya ya, banyak hal yang kita bisa ngobrolin, tapi yang paling saya penasaran ya pertama adalah tentang fotografer wanita nih ya, soalnya kalau mencari yakin gue wanita atau perempuan ya. Jadi fotografer wanita atau perempuan di Indonesia yang bisa mencapai top level dan seterkenal dan sekonsistensi ya. Cimarta ini ya Anda pasti, tapi dengan itu tidak banyak ya, mungkin mewakili juga lah teman-teman yang lain yang fotografer perempuan di Indonesia, dan juga mungkin akan perbincangan kita akan sangat menarik nih, sampai bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin baru mau mulai nih ya kan, baru mulai apakah fotografi ini atau bidang apalah komunikasi visual ya kita bilang ya, karena kan nggak terlepas dari kalau soal fotografi kadang-kadang juga kita harus bikin videonya atau apanya kayak gitu ya, udah nggak terelakkan di zaman sekarang. Betul banget. Seru banget ya introduction, ternyata panjang juga introduction tadi katanya nggak usah. Jadi mungkin bisa mulai dengan cerita singkat dulu nih, bagaimana pertama kali bisa kenal fotografi. Terus kemudian kenapa akhirnya apa yang membuat men-trigger menjadi fotograf, mau berkiprah berkarir di dunia ini? Iya, apa ya? Pertama kali sebenarnya kan kita mirip lah ya, kita suka gambar gitu ya. Rata-rata kan pasti ada, ya kalau udah ranahnya seni pasti ada unsur seninya nih dari kecil, pasti ada suka ini suka itu. Nah aku juga sama, di kecil suka banget sama gambar. Kalau liburan sekolah tuh suka crafting yang segala macam, nganyam-nganyam apalah, pokoknya something yang zaman dulu gitu, yang ya zaman dulu kan kita nggak punya main TikTok ya, jadi pasti mainnya itu doang. Jadi ya udah suka gambar segala macam, dan memang dari SMP kali ya, SMP tuh udah sering ngeliat di komunitas di gereja gitu kan, ada komunitas yang khusus fotografi sendiri, mereka jualan pembatas Alkitab. Pembatas Alkitabnya itu yang selalu ada gambar-gambar sunrise, sunset, ada lilin, ada embun, apa segala macam. Dan itu dijual tuh rata-rata di gereja. Dan dulu tuh suka beliin itu gitu, suka beliin buat pembatas Alkitab aja. Sampai akhirnya SMA, teman-teman sekolah udah pada mulailah fotografi gitu. Tapi kita pengagum aja di masa itu, karena kayak, aduh beli kameranya berapa duit gitu ya, masih nggak kebayang gitu. Sampai akhirnya kuliah, ambil DKV, Desain Komunikasi Visual, Trisakti. Nah ada pelajaran itulah fotografi 2 tahun, mau nggak mau belajar. Terus untungnya waktu itu bapak ada satu kamera Nikon F801 lah waktu itu, zaman dulu banget, masih udah hitungannya masih analog ya, tapi udah mulai autofocus gitu. Nah ya udah pakai itu aja yang ada buat ya nyelesain tugas gitu. Nah di situ udah mulai biasa lah ya, namanya belajar fotografi kan excited gitu, ternyata bisa loh nge-freeze ini, ternyata bisa loh main light trail gitu. Jadi kayak sesimpel gitu aja, karena harus ngumpulin tugas aja. Tapi balik lagi ketika lulus kuliah, duitnya masih nggak cukup buat beli kamera lensa. Di era analog tuh mahal banget gitu. Jadi ya dari situ sih, habis itu mulai kerja jadi graphic designer, mulai nyicil, nabung. Akhirnya tahun 2007 baru masuk lagi ke digital gitu ya, sampai sekarang kayaknya. Kira-kira kayak gitu sih, dari pertama kali kenal sama fotografinya. Oke. Nah, terus tantangannya terutama waktu awal-awal untuk masuk ke dunia yang katanya dunia laki-laki ya, karena sampai sekarang juga sad newsnya adalah mayoritas yang fotografer profesional atau hobi banyak kan yang laki-laki nih. Nah mungkin kira-kira pertama tantangan, tapi
pertama-tama dulu kenapa ya? Kenapa? Padahal ini kan seni kan harusnya kan gender kan bukan nggak masalah karena kita dua-duanya kan maksudnya masing-masing laki-laki perempuan kan suka suka seni dan fotografi kan adalah satu alat untuk mengekspresikan. Menurut saya dulu kenapa saya suka fotografi karena kalau gambar butuh waktu lama itu terus mesti detail banget. Ya benar juga sih. Detail semua dapat detail banget apalagi perkembangan digital lensa makin tajam kan gitu kan sebenarnya. Nah itu pertama karena kenapa sih banyak teman-teman yang mungkin yang perempuan juga waktu kuliah atau jarang yang mau masuk ini dan ini apa ya? Apa kira-kira? Kalau gua sih dulu sebenarnya nggak mikir cewek cowok ya waktu zaman dulu ketika mau belajar fotografi itu cuma mirip-mirip sih mikirnya kayak aduh gua kalau gambar lama ya gitu sebulan baru kelar atau apa. Foto udah langsung jadi gitu. Nah dulu mungkin masuk ke fotografi nggak mikir itu, tapi kebetulan sebelum masuk ke fotografi aku ada masanya kesasar di marketing nih selama kurang lebih dari 2003 sampai 2007 sekitar 4 tahunan lah, 4 tahun 5 tahun tuh sempat nyasar di marketing. Marketingnya dunia otomotif. Nah di otomotif ya lebih parah menurutku dibanding fotografi. Jadi kayak mostly memang kayak aku banyak ketemu kliennya juga cowok, bapak-bapak gitu. Dan waktu itu kan usia masih baru berapa ya, belum nikah juga, 23, 24 lah. Nah itu dengan usia segitu ketemunya kan mostly bapak-bapak gitu. Nah di situ sebenarnya sudah lebih minoritas dibanding aku masuk ke fotografi. Karena kalau di fotografi ya cowok juga tapi nggak se-minor di otomotif. Otomotif tuh lebih minor gitu. Apalagi di pabrik ya, gue bukan di SPG-nya gitu. Kalau SPG mungkin yang jualan mobil banyak ceweknya gitu. Tapi kalau gue jualannya tuh ke pabrik. Jadi ketika ke pabrik itu jarang banget gitu ketemu perempuan di sana. Nah masuk ketika udah berhenti itu mulai fokusin ke foto. Dulu kan karena suka desain ya, lebih nge-layout. Dulu kan gue ngerjainnya lebih layout iklan lah, apa segala macem. Nah ketika abis kelar kerja di marketing ini, mulai beli kamera, mikirnya lebih ke gue pengen ngedesain tapi buat company, corporate. Jadi memang dulu ranahnya tuh sukanya di situ. Jadi kayak ya udah deh bikin company profile mau bikinin dari photoshootnya sampai ke desain sampai ke print gitu. Nah, mikirnya belum ke fotonya, tapi lebih ke gimana caranya foto disinergikan sama aku punya skill desain gitu waktu itu. Nah, mikirnya ke situ aja sih. Baru mulai masuk ke ketemu komunitas FN gitu ya, photographer.net. Nah, itu mulai tuh, kok cowoknya banyak temennya. Terus habis itu, ya bukannya nggak ada temen cewek, ada sih. Tapi memang kalau perbandingan 10, ya 10 itu kira-kira 8:2 lah ya gitu, atau 7:3 gitu. Tapi tetap masih ada tapi sedikit gitu. Nggak tahu juga ya kenapa. Mungkin fotografi memang ada image-nya lebih laki gitu ya. Kayaknya mungkin karena mungkin barang berat. Mungkin kayaknya itu sesuatu yang bukan diidentikan sama perempuan kayaknya. Tapi gue nggak setuju sih. Tapi ya sebenarnya nggak tahu awal pemikirannya kenapa fotografi itu identik sama cowok, gue nggak ngerti juga. Iya, sebenarnya nggak harus, makanya kita juga bikin konten itu supaya yang banyak yang perempuan juga jangan takut ya. Betul. Dunia fotografi. Memang kalau misalnya zaman dulu, kesannya berkoper-koper motretnya, memang pakai kamera besar. Tapi sekarang kan pilihan kamera macam-macam, saya pikir. Ya mungkin seperti ada nggak sih yang persamaan dengan koki ya? Koki juga banyak cowoknya karena kan ibaratnya mesti ngangkat berat kan. Ya mungkin itu ya. Itu kan. Mungkin tapi fotografi nggak separah itu. Mungkin itu kali ya, kalau kayak traveling kan kita mesti bawa backpack yang berat-berat itu kali ya. Nah, mungkin diidentikan dengan itu kali. Ada harus fisik nih, kuli. mungkin ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Iya, tapi sebenarnya sekarang nggak perlu sampai khawatir sampai kayak gitu karena kamera mirrorless kan ukurannya kecil dan kualitasnya juga sudah bagus, bisa itu. Dan jenis fotografi macam-macam juga, nggak perlu sampai seperti itu juga. Jadi, dan kayaknya apa ya, di fotografi tuh kalau gue ya mungkin karena komunitasnya banyak cowok ya, mungkin gue pernah ketemu beberapa komunitas perempuan yang mereka memang mendeklar bahwa kayaknya nggak dikasih sama pasangannya
untuk hunting bersama teman-teman cowok itu juga ada sih yang pernah. Itu juga tantangan. Ada nggak sih komunitas yang huntingnya cewek semua? Itu sempat gue ada yang nanya. Gitu. Kayak gue bilang, wah kalau gue sih siapa aja gitu. Lu mau bikin kelas khusus sendiri ibu-ibu juga nggak apa-apa. Tapi aku nggak ngebatasin perempuan atau laki-laki gitu sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa concern itu juga kali ya. Kayak traveling, rame-rame, cewek cowok mungkin itu jadi sesuatu yang kurang enak kali buat beberapa orang gitu. Betul, betul. Kurang nyaman. Terus memang di lapangan memang apa ya? Emang sih ada kayak sedikit diskriminasi. Kurang lebih ya. Sebenarnya nggak terlempar secara langsung gitu, tapi kayak nada merendahkan. Jadi kayak bukan merendahkan, tapi lebih kayak ya pokoknya kayak cewek lu bisa sejauh apa sih gitu. Kayak ada, tapi nggak pernah ada statement itu. Tapi kayak lebih mungkin ya lu tahu kan kalau kayak di foto kadang-kadang kan kalau baru pemula ya, mohon maaf nih yang pemula gitu. Jadi biasanya tuh suka ada yang taunya baru sedikit mungkin ya, tapi kan udah mulai nyerang nih kayak gue jago ini, gue tahu ini tahu itu gitu. Jadi itu common sih menurut gue, banyak terjadi kayak gitu dan kayaknya mereka mau showing off aja karena mereka ngerasa bisa ini bisa itu gitu. Nah itu yang kadang-kadang jadinya kita perempuan kayak dianggapnya mungkin dia baru belajar kali nih, jadi dia mulai showing off. Jadi secara nggak langsung tuh kayak ya ada feel itu sih, ada feel yang kayaknya kok kita agak sedikit didiskreditkan gitu ya. Dan memang ada beberapa juga di kerjaan, gue nggak menganggap ini sebagai diskriminasi sih, tapi ada beberapa kerjaan yang kayak fotografernya perempuan gitu ya, yang kayak mungkin nama gue juga nggak perempuan amat ya, sering yang manggil bapak, mas, om itu juga ada kan. Iya, tadi gue mau parkir, ini mau ketemu Pak Marta, terus dia langsung mengkoreksi diri sendiri, Bu Marta gitu ya. Karena kan kalau di orang Sunda, Marta itu kan nama cowok. Gitu. Dan family name gue, Suherman itu ya cowok banget. Jadi mungkin Endang. Ya, jadi kayak mungkin ya si klien gue tahu nama gue mungkin laki-laki gitu ya. Habis itu yang motret perempuan gitu. Jadi itu ada kayak gitu juga yang, tapi gue nggak menganggap itu sebagai penghinaan sih, cuma kayak mungkin dia ya mungkin nama gue aja lah gitu. Mungkin salah paham aja. Pantesan tadi. Tapi ya kadang-kadang kayak gitu, jadi ada kayak perempuan toh ininya gitu. Jadi ya masih ada begitulah. Jadi kayak memang udah nempel di masyarakatnya bahwa fotografi itu identiknya cowok lah. Cowok, gitu. Iya, masuk akal banget. Nah, sekarang ada nggak sih perbedaan ya soal karya nih ya, perspektif laki-laki dan perempuan? Ada nggak sih? Dan itu apa sih bedanya? Kadang-kadang memang gue sering dengar, ini mungkin laki-laki banget nih yang matanya, visinya ini kayak cewek banget nih. Jadi, tapi ada nggak sih menurut Marta Suherman ini dan apa perbedaannya gitu loh? Apakah kita bisa lihat karya ini lebih, ini sepertinya fotografernya wanita atau, tapi memang nggak 100% akurat. Soalnya yang laki-laki juga bisa membuat karya yang feminim kayak perempuan juga. Tapi gimana tuh? Memang ada bedanya sih perempuan sama, tapi ini gue nggak bilang perempuan sama laki-laki aja ya, tapi semua talent itu pasti punya ciri khas masing-masing. Ya tapi kalau in general ya pasti ya cowok ada feel maskulinnya, perempuan ada feel feminimnya gitu. Tapi masing-masing talent itu, gue anggap talent lah ya, fotografer itu punya ciri khasnya masing-masing lah gitu. Punya kayak kita ngelihat udah tahu nih style siapa gitu. Nah gue pernah satu kali ngajar di satu studio, ternyata studio ini adalah sebuah production house gitu ya. Nah waktu itu ketemu sama yang punya, dan gue gak dikasih pulang waktu itu. Jadi habis gue ngajar, langsung diajak duduk di meja gini kayak, kamu ngerjain apa? Kamu biasanya gimana? Kamu rating berapa? Lalu apa segala macam gitu ya. Terus gue sempat bertanya kayak, kenapa sih mas gitu? Ada apa, nyari apa gitu? Terus dia bilang, enggak gue PH ku ini, dia bilang punya 3 orang fotografer laki-laki. Tapi dia nggak punya fotografer perempuan.
Jadi kayak aku bilang, emang kenapa? Dia bilang ya karena kalau fotografer laki-laki, mostly pekerjaan yang kita dapat adalah pekerjaan laki-laki. Oh gitu. Jadi otomotif lah, dapat ya. Jadi kayak misalnya dapat yang family masih oke lah, family masih general gitu ya. Kadang-kadang ada dapat kerjaan anak-anak gitu atau kayak pekerjaan beauty yang kosmetik mereka nggak bisa ambil karena feel-nya tuh maskulin buat mereka gitu. Jadi portfolionya pun yang kebentuk memang sangat laki gitu. Itu gimana? Bisa deskripsikan laki itu kayak garisnya tegas kah atau lebih tajam kah atau gimana? Feel manisnya aja itu agak susah dijelasin tapi kayak ketika lu ngeliat nih ada feel feminimnya tuh ada gitu, kayak angle-nya entah dia kayak kan kalau di foto kan lu nggak bisa cuma sekedar angle dan segala macam ya, kayak lu nge-decide mereka punya looks make up-nya, angle-nya di mana itu ada feel wanitanya biasanya gitu. Dan yang balik lagi nggak harus perempuan juga. Gue punya temen yang memang lumayan lembut gitu ya. Dan dia seorang film director, memang iklan yang dia bikin memang perempuan banget gitu. Jadi ya memang ya karakter nggak harus perempuan laki, tapi memang ada feel lembutnya itu muncul gitu di output. Bisa dipelajari tapi memang agak susah aja, tapi bisa lah ya. Misalnya cowok bikin yang lebih feminin, mungkin perlu pelajarin, nggak natural buat dia lah. Iya kan, betul. Gitu. Apalagi kalau di film kan lebih ada storytellingnya lagi gitu. Jadi itu feel-nya juga agak beda. Nah kalau kita di still, ya mungkin dari pemilihan karakter lighting juga, terus dari pemilihan warna kita nge-grading juga, gitu. Itu ada feel itu sih. Ada feel feminin maskulin. Gue kadang-kadang juga awalnya nggak kepikiran sejauh itu ya, sampai ketemu case itulah gue nggak dikasih pulang sama satu production house ini kayak. Oh ternyata gitu lu mencari produk-produk wanita yang nge-handle juga wanita gitu. Iya, baru menyadari bahwa itu in demand juga ternyata. Sama kayak produk anak-anak. Jadi dia bilang kalau kayak cowok kan mungkin ada beberapa yang nggak sabaran ya. Betul. Anak kecil gitu. Betul, anak kecil mungkin responnya lebih bagus kalau wanita. Gitu. Terus kalau ya kebayang sih kalau yang anak kecil motret sama bapak-bapak tatoan gahar gitu jagoan kan takut duluan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ketemu perempuan kan mungkin lebih feel ibunya atau apa gitu. Jadi ya itu juga sama, dia bilang ada butuh produk-produk yang lebih relate sama anak kecil atau segala macam. Dia butuh fotografer yang lebih sabar, yang bisa main sama anaknya gitu. Jadi ya itu sih. Jadi selalu ada sih kebutuhan buat perempuan gitu, fotografer perempuan. Soal family nih ya, kebetulan ngomongin family. Pastinya kan seorang istri, punya anak juga dan work and balance. Apalagi kerjanya itu kompleks ya, bukan fotografer yang mungkin kerja independen tapi melibatkan tim macam. Nah itu how do you manage? Coba ibu asisten jelaskan. Jadi gue nggak setiap hari, gue ada kantor, gue ada production house sama agency juga. Tapi memang gue nggak ngantor tiap hari sih, gitu. Jadi kita kan kerja. Kalau industri kreatif agak susahnya karena kita nggak 5 hari kerja, kadang-kadang bisa 7 hari kerja juga gitu. Kalau Sabtu Minggu ada panggilan, ya tetap dijalanin gitu ya. Atau kayak tiba-tiba ada deadline, gue mesti ngejar sampai malam, and then ya harus dikerjain juga sampai malam. Betul. Biasanya gue nge-balance aja sih, kayak dalam paling simple kalau Sabtu Minggu itu. Biasanya gue ada Sabtu Minggu kita usahain selalu di rumah sih. Kita harus main sama mereka karena kita juga capek ya. Gitu kan, kadang udah seharian, udah seminggu ini penuh. Nah biasanya kalau sampai let's say ada beberapa hari yang udah lemburan nih, pulang jam 8, jam 9 gitu. Biasa ada beberapa hari yang gue WFH, kayak kerja di rumah aja. Kayak mas sekarang untung lah ada Zoom ya, bisa online. Jadi kayak kerja di rumah. Paling nggak sore anak-anak udah pulang masih bisa main sama mereka juga gitu. Jadi ya kayak gitu sih strateginya. Jadi nggak selalu tiap hari ngantor, tapi kita bisa milih. Atau misalkan kalau sampai weekend masih harus kerja, di weekdays-nya gue WFH lagi, tapi ya udah lebih resting lah gitu. Mengurangi itu aja lah, kayak weekendnya ini udah
makan di sini, ya udah ini kita ngisi di weekend dan itu penting banget ya, seperti demi kewarasan. Demi kewarasan pribadi juga. Betul. Emang sih awal-awalnya ada sempat dikomplain lah, udah pasti nggak mungkin nggak dikomplain gitu. Maksudnya kan kayak suamiku juga orang kerja kan, apalagi kalau dia orang kantoran ya. Jadi kayak sempat komplain kayak Sabtu Minggu masih ada aja nih callingan gitu, masih ada aja ngajar lah apa gitu. Ya akhirnya memang ya aku nggak apa-apa sih gitu ditegur, perlu ditegur juga karena kalau nggak bablas juga kan gitu ya. Sifatnya kan kita workaholic ya. Saya juga bikin konten juga. Dan kalau kayak ya ada deadline kan gue nggak bisa menghindar dari itu ya gitu. Betul. Ketika udah dipercayain ya udah gue harus jalanin itu. Jadi ya udah kalau pas ada teguran itu ya udah mulai dikendorin lah dikit gitu. Ya pokoknya yang tadi lah prinsipnya. Kalau bisa diselang-seling sama WFH, ya gue selang-seling kayak gitu. Beruntunglah udah ada online meeting sih. Iya. Itu membantu banget. Travel time-nya kan betul. Kayak gitu. Oke. Nextnya ini berkaitan dengan pertanyaan gue yang sebelumnya nih tentang perempuan juga sekarang kayaknya sesuatu yang in demand juga ya bagi brand-brand itu untuk mencari specifically fotografer wanita untuk memperkaya portfolio, karena sempat beberapa tahun yang lalu kan sempat ada heboh ya, kita nggak sebutin brandnya tapi kok ini semua ambassador itu kayak cowok semua tuh kan, kok nggak ada ini ya. Dan itu saya pikir juga terjadi di terutama di yang mayoritas cowok ya. Nah itu gimana tanggapannya, apakah itu sesuatu yang tentunya itu ada sesuatu yang good news bagi pribadi ini, karena kebetulan lagi cari-cari. Tapi ya sebenarnya gini sih kalau ya karena kebetulan kan di kantor juga ada yang ranahnya ke marketing dan branding ya. Kalau di kita juga biasanya kan kita kalau mau berkomunikasi tentang sesuatu memang ada unsur itu ya. Apakah ini harus laki banget, artinya juga semua KOL-nya, semua strategi komunikasinya tuh laki-laki banget gitu ya. Sedangkan ya perempuan juga kan ya itu juga harus dipikirin apakah ini bisa untuk relate untuk produk cewek, produk cowok gitu. Dan yang menarik juga kan sebenarnya produk kamera, otomotif, walaupun mereka produknya laki-laki, kadang-kadang kalau yang nyampein perempuan juga kita punya benefit sendiri gitu. Kayak perempuan menyampaikan mungkin agak sedikit berbeda, punya mungkin daya tarik sendirilah atau gimana, gue juga nggak paham ya. Tapi ada unsur itu kalau gue tangkap. Jadi kayak kita as minority jangan ngelihat minority-nya sebagai kelemahan ya. Justru kalau gue bilang itu sesuatu yang memang karena lu minor jadi lu stand out gitu loh. Itu sih yang mesti dipikirin gitu. Jangan mengecilkan hati kita karena gue minority, justru karena kita minor kita di notice kok gitu. Ada dia gitu. Makanya saya selalu juga bilangin Ihsan itu lu jangan khawatir, lu harus stand out, itu jangan khawatir, dia malah ketakutan kalau stand out. Makanya harus bikin lebih banyak konten, tunjukin karya-karya kamu gitu ya. Iya betul, sebenarnya yang paling istilahnya kayak akan nabok dan juga akan menarik orang tuh sebenarnya di karyanya kita sih. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong macam-macam, yang penting you do your work, lu berkarya aja. Once karya itu diterima, itu yang akan balik sendiri gitu. Seperti fotografer.net punya Isa itu dulu yang biarkan foto berbicara kan. Iya betul. Karena kalau gue mungkin gue juga nggak tahu ya mulai dikenalnya gimana, tapi gue ingetnya waktu itu gue motret segala macam, gue landscape gue mulai coba foto model juga terus di family and baby juga kan gue sempat do bisnis itu juga. Tapi yang ternyata nge-catch audience itu adalah ketika gue do underwater waktu itu. Yang sebenarnya juga nggak pure underwater, gue motret di kolam gitu ya. Terus karena balik lagi tadi gue suka editing sebenarnya, jadi gue do editing dan orang mikirnya kayak ini kayaknya di laut beneran gitu atau apa. Itu yang tiba-tiba nge-catch orang, kayak mereka notice ada gua gitu. Sampai sekarang gua nih fotografer. Ya itu juga sebenarnya nggak direncanakan, cuma karena gua suka, dan ketika gua ngedit itu memang gua ngerasa kayak ini gua nih gitu. Itu yang itu mungkin yang seorang fotografer harus cari ya. Identity. Ini tuh gua gitu yang paling lu suka banget gitu. Dan jadi, orang bisa identifikasi. Dan itu kayaknya bisa ke deliver ke audiens yang ngelihatnya. Keren sih. Gitu. Ya kayak gitu sih. Nah itu nggak terduga, tapi itu memang benar-benar. Iya. Tapi terus terang kalau saya lihat sih, saya perhatiin dari masa ke masa
mau foto landscape, mau semuanya sukses kok. Gak ada istilah. Gue lihat landscape banyak banget like-nya, ini like itu kayaknya gak ada masalah kayaknya begitu. Dia kayak multi talenta dan ini jarang sih. Mungkin ditekunin sangat serius ya mungkin. Ya multi talenta kan sebenarnya pro kontra ya. Kadang ada orang yang pengen spesialisasi, ada juga yang pengennya generalisasi. Ya kalau bisa semuanya oke kok. Yang justru saya yang menarik perhatian juga bagaimana menangkap pemandangan yang vivid itu pertama, terus kemudian memang underwater, terus TV segala macam. Nah itu menarik. Nah sekarang saya mau tanya, ini kan tadi soal yang soft skill ya gitu. Nah sekarang saya mau tanya tentang bagaimana sih melihat perkembangan teknologi dari gear-nya ya, karena gear-nya kalau saya melihat kalau fotografer perempuan itu kebanyakan lebih jarang lah. Kalau saya kan laki banget gear kayak otomatis, kita kan kayak hardwire tuh suka hal-hal mekanik gitu loh kalau cowok. Kalau cewek kan jarang. Terus kemudian apa sih sebenarnya yang membuat enggak terlalu detail? Maksudnya kapan mau update, kapan merasa gear ini ya, maksudnya sedikit ngomongin tentang filosofi untuk memilih gear itu yang penting buat seorang mata saya sebagai profesional misalnya yang untuk atau di hobi untuk di itu sebenarnya gimana. Dan saya lihat soalnya yang gear-gear yang dimiliki keren-keren semua juga. Dan update gimana? Apa ya? Tentang gear ini. Mungkin agak beda. Ya benar sih, agak beda antara gua cewek sama mungkin yang cowok-cowok, apalagi yang suka gear banget ya. Iya. Gua biasanya memang milih yang cenderung kayak gue nggak ngikutin review banget nih, kayak ada produk launching baru ngikutin karena bareng ada kontrak ya udah itu gue ikutin. Tapi kalau in personal sebenarnya nggak terlalu ngikutin. Kenapa? Karena takut tergoda. Sesederhana takut tergoda sebenarnya. Karena kadang-kadang dulu ada masalah sempat ngikutin terus kayak aduh kok jadi pengen beli ini pengen beli itu gitu ya. Gitu. Nah akhirnya udah tuh gue nggak gitu ngikutin, kayak yang penting yang gue punya dulu oke. Memang gue biasanya ada ngelimit kayak maksimum 5 tahun. 5 tahun alat gue ini udah harus replace gitu. Daripada angkanya keburu hancur, biasanya itu aja sih yang gue pikirin, sesederhana itulah. Terus kalau alat dulu apa yang penting ya? Apa ya? Kalau orang kan ada yang bilang learning by buying ya. Jadi beli terus belajar. Ada sih fase itu pernah kayak beli filter. Ya beli kurang, beli lagi, akhirnya dapet nyampe yang mahal juga gitu. Nah gue yang paling gue belajar waktu itu adalah ketika mau invest lampu lighting. Lighting itu dulu sempat bingung kan, karena kayak ini mau belajar lighting juga nggak bisa kalau nggak ada lightingnya gitu. Terus sampai akhirnya lagi itu zaman itu belum ada Godok sih. Jadi gue kayak ada nyoba beberapa lampu Cina. Dulu masih zamannya Golden Eagle tuh nggak salah. Terus ada lagi si pokoknya ada sempet nyoba itu beberapa. Terus kayak mikir kan, ini kalau beli ini terus gue aksesorisnya gimana ya, bisa universal nggak nih, ganti lampu segala macam masuk nggak? Nyata nggak gitu, yang kayaknya once gue mau nge-upgrade gue harus upgrade the whole things gitu. Jadi kayak aksesorisnya di-upgrade, lampu di-upgrade. Sampai akhirnya gue mikir di saat itu kayak better gue cari yang top of the line aja. Karena kayak mikirnya it's a long investment buat gue. Karena kalau lighting kan agak beda ya sama kamera. Kayak lighting tuh kayak gue mikirnya gue beli ini long term, kayaknya gue nggak akan pindah-pindah lagi karena udah di situ gitu. Sebenarnya nyamber ke kamera juga gitu. Kayak Dian, gue mikir sih ini cocok nggak ya buat gue gitu. Kayak terakhir gue pakai Z9 ya. Sebenarnya sebelumnya kan gue pakai Z7. Z7 tuh sebenarnya karena megapiksel besar, terus udah gitu ya cocok buat kerjaan gue. Tapi ada certain point yang gue kadang-kadang ketemu momen yang fast moving lah, yang gue butuh burstingnya tinggi. Ya akhirnya sesederhana itu juga, kayak udah gue pilih yang di top of the line aja, karena gue juga bukan model yang suka ganti-ganti gadget tiap tahun. Jadi paling nggak di jangka waktu sampai 4-5 tahun itu gue udah puas itu aja gitu.
Oke. Karena kalau buat gue udah 5 tahun ya, artinya gue saatnya mengganti kamera. Iya, itu sebenarnya lebih hemat ya. Iya, karena beda kali ya. Kalau cowok kan mungkin suka ya ngikutin. Karena laki gue juga gitu. Laki gue bukan fotografer. Iya, sukanya gear. Dia pernah bilang kalau dia sampai ke fotografi, kayaknya kemungkinan yang dia ikutin adalah gadgetnya, gearnya gitu. Nah, gue kebetulan enggak. Yang penting buat gue berkarya, gue dapet ini, udahlah gitu. Gue nggak mau nyari-nyari yang lain-lain lagi gitu. Itu bedanya ya. Iya, sebenarnya filosofi seperti itu justru lebih hemat. Meskipun kayak kesannya tuh, beli yang top of the line kan, mahal banget nih kayak gitu. Tapi kan akhirnya kalau dipakai dalam jangka waktu lama, kan it pay for itself. Selain itu yang bikin mahal itu sebenarnya justru yang beli tanggung-tanggung. Terus akhirnya buying itu bukan nggak apa-apa ya, tapi gue udah ngelewatin fase itu gitu, learning by buying. Jadi beli dari yang paling murah, naik, akhirnya nyampe juga di atas. Sama, gitu. saya juga akhirnya makanya bikin konten nulis, saya bilang gitu, daripada lu itu belilah yang tapi balik lagi ikutin budget masing-masing ya. Gue bukan contoh yang baik juga gitu. Itu diukur aja dengan kemampuan masing-masing, karena nggak mengharuskan seperti apa yang gue jalanin juga gitu. Cuma kalau cara pikir gue kayak gitu, kayak gue udah ngelewatin fase learning by buying gue. Jadi kayak udahlah, daripada kayak gitu gue mending cari yang memang top of the line aja yang semuanya terpenuhi buat gue gitu. Saya pikir ya penentuan budget itu sangat penting. Setelah kita punya budget yang tertentu, ya udah, kadang-kadang orang tergoda ini ada yang lebih murah, tapi sehingga budgetnya nggak teralokasi, akhirnya jual beli lagi. Itu bisa lebih budget jadinya. Karena sebenarnya kan yang ideal juga ngitung investasi ya. Kalau gue kan karena gue dipakai buat kerja, jadi kan gue mikir investasi gue juga kayak ya udahlah, ini gue pakainya juga buat long term nih, gue nggak akan ganti-ganti dalam 5 tahun gitu. Jadi ya udahlah gitu. Dan saya seneng ada tadi mention bukan hanya kamera, karena soal kamera memang paling menarik. Kalau di review-review itu di tempat gua tuh, kalau ngomong kamera bisa 5:1 dibanding konten yang lain. Nah, tapi ada bilang sesuatu yang tentang lighting. Ya, jadi penganut lighting is everything juga ya ternyata ya. Iya kan? Betul. Lighting sangat menentukan, dan lighting yang mahal berkualitas itu akan beda di keadaan sulit. Itu dia akan menunjukkan kualitasnya. Karena kalau kayak gua kan gue kayak bisa spending 1 hari di dalam studio gitu ya, buat photoshoot itu sekitar 8-10 jam di studio gitu ya. Beda mungkin sama teman-teman yang foto wedding, mungkin kayak ngeset ke sini lalu kemudian foto keluarga ya mungkin hitungannya cuma sejam gitu, 2 jam kan agak beda. Jadi ketika gue harus nge-shoot dalam jangka waktu lama itu, lighting yang konsisten tuh jadi satu hal yang penting buat gue, karena nggak mau gue foto gue yang tiba-tiba warnanya berubah-berubah karena lighting gue bermasalah gitu, atau tiba-tiba ada problem mana. Jadi kayak better gue spend yang udah paling bagus aja dan nggak kasih gue masalah in the future gitu. Kira-kira kayak gitu sih mikirnya. Oke, menarik. Nah, sekarang kita pertanyaan terakhir tentang udah terakhir nih. Terakhir. Good news ya. Itu tentang zaman sekarang kita fotografer, videografer, pokoknya sesuatu yang bekerja untuk dunia kreatif, seniman-seniman kreatif yang profesional itu kan sekarang tantangannya banyak. Ya mungkin makanya banyak di teknologi berkembang, ada AI segala macam kan, makanya dipentingkan katanya kita harus upgrade diri lah ya, relearn, ya selalu belajar sesuatu yang baru segala macam. Nah, tentunya banyak sekali ya kalau kita lihat yang menawarkan banyak workshop, bukan hanya untuk teknik fotografi. Teknik fotografi dan itu kan ya udah asal lu bisa kamera, lensa, teknik dasar lu bisa. Tapi kan banyak keterampilan lainnya yang mungkin kita bisa kasih. Iya, kayak skill apa, boleh hard, boleh sih yang kira-kira mungkin sekarang belajar bagus nih untuk misalnya menyongsong tahun 2000 yang sekarang dan masa depan nih. Jangan sampai kita belajar keterampilan yang maksudnya kita prioritasin situ semua. Keterampilan sebenarnya bagus bagi gue. Cuma maksudnya untuk pekerjaan, untuk kedepannya itu bagusnya tuh apa nih kita perlu. Nah, kalau gue ngeliatnya gini sih, ada balik lagi tadi soal spesialisasi dan sebagainya. It's a good thing juga kalau lu mau dikenal, memang ada bagusnya ada spesialisasinya. Jadi orang tahu lu misalkan
oh lu tuh ngerjain ini gitu. Itu spesialisasi pasti penting sih. Tapi balik lagi, bukan berarti nggak boleh tahu yang lain gitu. Boleh tahu yang lain supaya kita juga punya wawasan dan kita do appreciate people yang ngelakuin dengan profesi yang berbeda sama kita gitu. Nah, si spesialisasi ini sebenarnya banyak yang butuh pendalaman ya. Jadi kayak misalkan gue percaya setting kamera, setting lighting itu kalau udah dilakuin terus-terusan jadi udah kayak satu formulasi yang udah jadi pakem kita gitu. Tapi yang berbeda itu kayak misalkan lu foto food kan nggak mungkin cuma makanan digabrukin gitu aja ya gitu. Jadi artinya juga kan lu harus paham juga tentang styling, lu paham juga untuk bagaimana do storytelling dengan foto lu gitu. Jadi itu yang sebenarnya ngedalemin apa yang kita kerjain sih gitu. Jadi kalau sama halnya kalau kayak di komersial bikin iklan juga kita harus tahu kayak klien kita butuhnya apa sih. Terus habis itu kayak untuk menyampaikan message ini tuh mesti gimana. Jadi kayak lebih ngedalemin lagi tuh, dikulik lebih dalam lagi, itu penting banget sih. Jadi kadang-kadang juga sampai istilahnya kita butuh hal-hal yang bukan fotografi gitu. Mungkin lu butuh properti pendukung, lu juga mesti mikirin ini gimana gitu. Walaupun kalau kita di tim produksi tuh kalau di ranahnya ada orang-orang yang beda-beda ya, ada stylist, product stylist, atau dia ada prop master, ada apa, itu kadang-kadang kita nggak kerja sendiri. Nah sisanya mungkin kalau memang dijadiin profesi, ini udah agak beda nih, udah nggak ada fotografinya sebenarnya kalau sisanya. nggak ada keterampilan fotografi. Karena kalau gue ngelihat kan sebenarnya sama aja ketika masuk ke yang namanya industri kreatif, fotografi as industri kan ada unsur ekonomi ya di situ. Artinya yang berkaitan sama ekonomi yang harus lu pelajarin juga. Banyak fotografer yang nggak tahu bagaimana bikin pricing. Itu as simple kayak itu mesti belajar gitu kayak. Next content. Jadi kayak gimana caranya ngitung fee kita gitu. Itu juga kan sebenarnya kita mesti bisa nge-breakdown segala macam, itu juga penting kan. Kadang-kadang kan banyak yang suka gua baca tuh, ya dibayarnya cuma segini doang lah, lu negosiasi awalnya gimana gitu. Karena kan jangan blaming kliennya kalau lu pun di awal nggak bisa nge-settle dan nggak bisa nyebutin angka lu berapa gitu. Itu satu. Terus kemudian juga networking is one thing ya. Networking ya kalau kita udah masuk ke ranah ekonomi, kalau lu mau jualan apapun itu, kalau orang nggak tahu lu jualan ini ya gimana mereka mau beli gitu. Artinya kan memang kita harus harus orang mesti tahu kita nih ngerjain apa, kita ini fotografer apa, jago kita apa. Jadi kayak mesti communicating lah apa yang kita jual gitu. Terus habis itu sisanya ya kayak sekarang bisa dibilang udah lebih gampang lah buat lu berjualan. Karena kalau dulu kan ketika gua mulai foto, terus kemudian kan yang jadi problem adalah jualannya gimana gitu ya. Betul. Zaman dulu kayak masih ketokin pintu satu-satu, kirim credential yang masih di print satu-satu gitu ya. Nah sekarang kan kayak platformnya udah ada gitu. Zaman dulu mungkin masih website. Zaman sekarang ya lu sosial media manapun lu bisa show off, lalu bisa flexing. Ini gue punya skill kayak gini, gue punya foto kayak gini. Jadi itu juga one thing sih untuk ngikutin lu do self branding di beberapa platform dengan cara lu sendiri gitu. Nah sisanya building team kayaknya menurut gue. Jadi kayak ketika memang mau masuk ke industrinya, fotografer tuh nggak kerja sendiri gitu. Kayak lu nggak mungkin lighting lu gotong sendiri, lu masang sendiri, lu motret sendiri, lu nge-direct sendiri, lu produserin sendiri, tuh nggak mungkin. Jadi harus bisa minimal bikin satu tim kecil yang memang kita bersinergi di sana gitu. Karena kalau nggak terlalu banyak ya harus dikerjain, lu mesti cari kerjaan sendiri. Ya mungkin kalau buat freelancer oke lah ya. Kalau masih kita freelance, mungkin kita kerja sama satu buah production house atau agency gitu. Ya udahlah, sisanya mereka yang nge-provide, kita cuma jasanya aja. Tapi ketika kita mau build sendiri, itu butuh tim gitu. Dan itu yang kadang-kadang fotografer beranggapannya kayak fotografi itu cuma kerjaan satu orang. Jadi akhirnya mereka nggak ngebangun persahabatan mereka itu dengan yang lain yang sifatnya non fotografi itu nggak dibangun. Akhirnya kayak makeup artisnya siapa ya gitu. Terus kemudian ini siapa yang bantuin gue lighting lah, kayak gitu-gitu sih. Jadi itu sih yang mungkin menurut gue ya komunitas ini ada satu hal yang mungkin gue pengen share dikit ya. Komunitas di fotografi Indonesia tuh menurut gue ini kan dibuild sama brand secara nggak langsung. Ya nggak sih, setuju nggak?
Kalau gue ngerasanya dibangun kayak, maksudnya yang mengedukasi pertama kali adalah mungkin dari brand-brand kamera, alat atau apa gitu ya. Terutama sekarang, ya. Karena kan mereka kayak ingin mengajarkan bahwa dengan kamera ini lu bisa bikin ini gitu ya. Nah itu yang sampai ada nama sekolahnya kan berdasarkan brand dulu kan. Iya. Nah yang jadi satu ini tuh gue kadang-kadang ngerasa mereka yang mereka tahu adalah teknis banget. Tapi mereka belum tentu siap masuk industri. Itu yang gue pun merasakan itu ketika mau masuk ke industri. Aduh ternyata bekal gue nggak cukup gitu. Gue ngerasa kayak ini banyak bekal yang harusnya gue bawa lagi nih. Karena gue tahu technical, lu mau ngomong technical lancar gitu. Tapi begitu kayak ngomong pricing, ngomong ini, ngomong itu, aduh kayak bekal gue nggak cukup gitu. Jadi makanya mungkin perlu ada kelas-kelas juga ya yang bukan cuma sekedar teknis aja, tapi juga bagaimana mereka siap untuk masuk ke industrinya sih menurut gue gitu. Jadi nggak dibohongin klien lagi atau dikerjain klien gitu kan. Itu kan kadang-kadang ada yang kayak ya kayak gitu ya, yang kayaknya oh ya udahlah ntar seikhlasnya lah. Tapi kan menurut gue kita kalau mau kerja yang jangan beramal lah gitu. kerja beramal ya beramal di tempat yang berbeda menurut gue, kecuali kalau konteks lu emang mau beramal ya. Betul. Jadi itu yang menurut gue ya harus dibekelin bagaimana punya pola pikir dan juga persiapan buat masuk ke industrinya. Jadi lebih ya udah kuat gitu. Kalau enggak cuma bawa teknis aja tapi lu nggak ngerti apa-apa, bingung gitu. Iya, luar biasa. Ternyata itu yang justru yang penting ya, dan yang penting tuh banyak. Jadi kayak kalau misalnya kita lihat bongkahan es gitu di artik itu, yang atasnya mungkin yang nongol itu teknis, pengetahuan motret, tapi di bawahnya banyak hal-hal yang ongkos-ongkos atau ilmu-ilmu yang perlu dipelajari. Kalau enggak ya nggak bisa jadi juga tuh ininya. Jadi, karena pola pikirnya sebenarnya sama, cuma mungkin penerapannya di setiap genre fotografinya beda-beda kali ya. Kayak di wedding selalu ada proses-proses, kayak gue bilang kayak fotografi itu ada persiapan dari pre-production, production, post-production gitu. Sebenarnya proses itu ada di semua genre fotografi, cuma mungkin bentuknya berbeda-beda gitu. Nah itu kadang-kadang banyak yang enggak lah kalau di wedding mah datang aja motret gitu. Tapi kan sebenarnya banyak pelajaran-pelajaran yang lo harus siapin ketika memang mau go to the industry gitu. Ya bikin portfolio is one thing lah, technicals gitu. Tapi kan portfolio tanpa ada price list juga bingung mau jalan apa. Hal-hal yang lain. Nah soal kayak team building gitu kan, untuk harmonis ya, membuat suatu timnya bisa bekerja dengan baik, itu kan menjadi satu penting. Dan tapi itu salah satu tantangan yang cukup berat kan, maksudnya nggak gampang ya. Dalam mengatasi masalah team building harmonis ini, apa sih yang dipentingkan? Apakah yang penting adalah orangnya, yang penting dia kompeten tapi attitude-nya agak gimana tapi hasilnya oke, ya itu bisa dianggap. Maksudnya dari perspektif nggak ada benar salah sih, cuma masing-masing tuh ya. Atau ada orang yang lebih penting semuanya bisa akur, jangan sampai ada yang kurang berata. Tapi ada orang yang mungkin secara profesional biarinlah dia orangnya kayak gini, tapi yang penting dia deliver quality yang we need. Gimana? Dan terus ada orang yang gak enak, kan tipe pemimpinnya gak enakan. Ada yang tegas juga. Yang penting bener nih. Kalau lu gak bener, meskipun lu baik tapi lu gak bener, lu out. Atau lo pengen tahu aja, ini iseng-iseng aja. Kalau gue sih gini ya, ya tim building, ngebangun tim memang nggak gampang. Balik lagi selalu ada bongkar pasang tuh selalu terjadi lah. Oh iya gitu. Pasti, nggak terelakkan. Iya udah pasti kita nyari, nggak menutup kemungkinan kita salah milih juga itu ada gitu. Jadi ya yang penting menurut gue ketika salah ya udah cari way outnya aja, gimana nge-solve problemnya. Karena kalau buat gue mesti di-balance ya antara kita punya skill masing-masing sama chemistry-nya sih. Jadi kayak gue gue nggak semuanya tim gue itu in-house sama gue ya. Jadi kayak makeup artist gue itu ya memang mereka kerjanya profesi as a makeup artist, tapi memang kita punya good relationship sama mereka. Editor gue mungkin dia as a freelancer memang khusus terima the whole editing gitu. Tapi in-house juga nggak apa-apa sih balik lagi. Tapi di gue tuh kayak gitu. Jadi nggak semuanya di tim gue itu in-house gitu. Tapi biasanya kita selalu berusaha building komunikasi day by day-nya sih. Jadi kayak komunikasi antar kita tuh udah bisa bercanda
macam-macam gitu ya, nggak yang kaku-kaku sebatas kerjaan aja, itu juga one thing. Nah, kenapa gua nggak gitu mau kerja sama orang yang nggak gitu gua kenal, dan misalkan tahu-tahu baru kenal terus langsung gua cemplungin ke production, karena kita punya resiko ya. Biasanya gue lebih prefer kayak ini anak magang dulu aja deh, nyoba di kantor dulu gitu, kira-kira dia bisa nggak ya ngikutin kita atau apa. Kenapa? Karena kayak photoshoot, gue ambil contoh photoshoot aja deh paling gampang. Karena kan kalau kayak model di studio gitu, gue bawa modelnya masuk ke dalam ruangan, terus kemudian model misalkan mau foto beauty, kan gue mesti kasih dia dulu ke makeup artist dong yang pertama ya. Mereka ketemu makeup artist dulu, mereka dandan segala macam. Bayangin kalau makeup artisnya judes, nyebelin gitu ya, bitchy banget gitu. Nah itu model kan udah moodnya udah hancur dulu di situ gitu, mood udah hancur dulu di situ. Terus habis dari makeup artist diserah terima ke gue, udah hancur dulu tuh moodnya gitu. Jadi fase-fase workflow kita di lapangan juga kan harus kita pikirin nih, dia akan ketemu siapa, kasih makan dulu aja yang banyak biar dia happy gitu ya. Terus habis itu strategi gitu. Karena balik lagi, gue selalu bilang ke anak-anak kantor kayak ketika gue photoshoot itu, make sure the whole energy in the room itu positif gitu, make it everybody happy gitu. Dan makanya preparation itu jadi satu hal yang penting, karena ketika ada yang miss atau makeup artisnya nggak ngerti gitu ya, atau nggak bisa nge-deliver the best output, itu mood gue bisa hancur gitu. Dan ketika mood gue hancur itu buat gue ngebalikin kadang butuh waktu agak lama. Betul, bukan. Jadi kayak better gue cari yang memang udah gue yakin dia akan deliver the best outputnya dia gitu. Jadi selalu gitu, kayak gue bikin satu photoshoot itu, gue pengen the whole energy in the room itu bener-bener positif, bener-bener memang kita mau have fun lah gitu di sini gitu. Dan makanya kenapa gue selalu kayak setel lagu yang menyenangkan, gue nggak mau yang mellow-mellow gitu ya. Terus habis itu gue ya snack segala macam makanan ada di sana gitu, dan kita have fun, bercanda, ketawa gitu, happy-happy. Karena memang gue pengen create moodnya itu seenak itu. Betul. Dan si talent itu juga ngerasa, oh gue feel comfortable dengan you guys yang ada di sini gitu. Jadi output gue juga bisa maksimal. Tapi kalau di ketemu makeup artist udah manjun duluan, keluarnya gimana gua ngebetulin ya gitu. Ya jadi itu sih. Jadi harus mikirin ketika kita produksi itu bagaimana nge-deliver output yang terbaik. Artinya ya gua harus menyiapkan tim terbaik gue yang bisa bersinergi gitu ketika kita di hari H perangnya itu. Bikin suasana ya. Itu sesuatu skill yang teman-teman perlu. Jadi tadi udah disebutkan banyak hal ya. Termasuk risk management, interpersonal skill semuanya. Jadi mungkin ya itu ide banyak konten untuk kedepannya. Mudah-mudahan nanti kita banyak collab, karena selain video ini juga ada video yang saya ngobrol si Marta di channel Marta Suherman. Jangan lupa di-subscribe. Itu bisa menggali. Iya, jangan lupa di-subscribe kalau belum, dan tonton videonya. Karena banyak sekali tuh sebenarnya tambang emas sih. Tinggal kalian gali-gali aja. Banyak hal yang siapkan notes ya. Kalian bisa catat. Soalnya jarang ditemukan kalau misalnya di YouTube yang lain, termasuk info fotografi, kita bahas review gear. Dan sebelum kita ngobrol tadi, saya juga bilang kenapa collab ini bagus, karena ini saling mengisi gitu. Jadi ada yang saya nggak bisa nggak ngomongin di channel, ya nanti di channel Marta Suherman juga bisa, dan sebaliknya mungkin kalau kita bisa ngomongin gear, mungkin ya di infographic bisa. Jadi kayak gabungan lah gitu ya. Oke. Thank you banget ya teman-teman untuk menyimak sampai sejauh ini ya, cukup panjang ngobrolan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Oke, bye-bye. Bye.